Hai semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran internasional. Perkenalkan, nama saya Ayu Prastiawan dengan NIM 291. Oke, yang pertama adalah strategi pemasaran internasional. Kira-kira keputusan apa saja yang ada dalam pemasaran global? Yang pertama, apakah akan bergerak ke dalam luar negeri? Yang kedua, pasar mana yang akan dimasuki? Yang ketiga, bagaimana memasuki pasar tersebut? Yang keempat, bagaimana program pemasarannya? Yang kelima, apa saja sih organisasi pemasarannya? Untuk memasuki pasar luar negeri ada 5 cara. Yang pertama, ekspor tidak langsung. Yang kedua ada ekspor langsung. Yang ketiga ada lisensi. Yang keempat ada usaha patungan. Yang kelima ada investasi langsung. Lalu, konsep apa saja sih yang ada dalam saluran distribusi internasional? Tentunya tangan pertama adalah penjual. Lalu dikirim ke kantor pusat pemasaran internasional penjual. Dikirim lagi ke saluran antar negara, lalu dikirim ke saluran antar negara asing, dan tangan terakhir adalah pembeli akhir. Lalu konsep saluran distribusi internasional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Departemen Ekspor, yang kedua ada Divisi Internasional, yang ketiga ada Organisasi Global. Lalu yang kedua adalah Global Promotion. Kira-kira apa saja sih fungsi promosi itu? Yang pertama ada informing atau memberikan informasi. Yang kedua ada persuading atau membujuk. Yang ketiga ada reminding atau mengingatkan terus. Yang keempat adalah adding value atau menambahkan nilai. Yang kelima adalah assisting atau mendampingi upaya lain dari perusahaan. Lalu strategi promosi internasional ini dibagi menjadi 10. Ada budgeting, ada publicity, ada message creation, ada media selection, ada campaign evaluation, ada advertising, ada trade fairs, ada personal selling, ada public relation, sama direct marketing. Lalu yang ketiga adalah global product. Global product sendiri memiliki 3 strategi, yaitu trade extension atau perluasan langsung, product adaptation atau adaptasi produk, dan product innovation atau inovasi produk. Lalu karakteristik produk itu dibagi menjadi 8. Ada konstituen produk, ada mereknya, kemasan, penampilan, metode pengoperasian, kualitas, melayani, dan efek negara asal. Yang ketiga ada global brand. Yang membuat merek global semakin berkembang adalah yang pertama, ciptakan proposisi nilai yang menarik, dimulai dengan pasar yang dari negara asalnya. Yang kedua, memikirkan semua elemen identitas merek, terus pilih dari nama, tanda, dan simbol yang punya potensi globalisasi. Yang ketiga, kembangin sistem komunikasi di seluruh perusahaan tentang program pemasaran. Yang keempat, mengembangkan proses perencanaan yang konsisten di seluruh pasar sama produknya. Yang kelima, tetapkan tanggung jawab khusus untuk mengelola masalah branding, untuk memastikan manajer merek lokal menerima praktik terbaik global. Yang keenam, ada menjalankan strategi membangun merek yang memanfaatkan kekuatan global, sama menanggapi perbedaan lokal yang benar-benar relevan. Lalu strategi alternatif dalam pemasaran global itu ada 3. Yang pertama, perpanjangan atau perluasan. Itu menawarkan produk yang hampir tidak ada perubahan di negara asalnya. Yang kedua, adaptasi. Mengubah elemen desain, fungsi, dan kemasan sesuai dengan kebutuhan pasar di negara yang berbeda. Yang ketiga, ada penemuan produk, yaitu mengembangkan produk baru untuk pemasaran yang lebih luas atau mendunia. Lalu, bagaimana sih cara memilih strategi? Nah, yang pertama, NIH tidak diciptakan di sini dan etnosentrisme. Yang kedua, dari produk itu sendiri, didefinisikan menurut fungsi atau kebutuhan yang dilayaninya. Yang ketiga, dari pasar, didefinisikan dalam hal kondisi di mana produk digunakan, preferensi pelanggan potensial, dan kemampuan untuk membeli produk. Yang keempat, biaya adaptasi dan produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang keempat adalah global pricing. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu ada 6. Yang pertama, biaya dan pengeluaran, lalu ada penawaran dan permintaan, ada persepsi konsumen, ada kompetisi, ada peraturan pemerintah, dan ada tren teknologi. Lalu, teknik penetapan harga psikologis juga terdiri dari 6. Yang pertama, tambahkan atau genapkan harga. Yang kedua, lapisan harga. Yang ketiga, harga promosi. Yang keempat,
penetapan harga beberapa unit, yang kelima harga bundle, yang keenam penetapan harga prestisi. Lalu untuk strateginya, ada melakukan analisis titik impas, lalu menerapkan rumus yang digunakan dalam menghitung persentase markup dan markup sendiri. Lalu ada gunakan rumus yang digunakan untuk menghitung diskon, dan yang terakhir adalah cantumkan pertimbangan untuk memperbaharui strategi harga. Sekian apa yang saya presentasikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.